Saya Muhammad Iqbal Difdi mewakili saudara-saudara kami di PJ Hamas Kabupaten Bangkalan. Ada dua hal setidaknya, karena tadi ditoleransi yang satu menjadi dua, maka kami juga menggugat kesetaraan. Yang pertama berawal dari hadis lan tajtami'a ummati ala dhalalatin. Di sini mengatakan bahwa umat Rasulullah itu tidak akan sepakat dan berkumpul dalam kesesatan. Sementara kita tahu aliran-aliran non Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkembang di sekitar kita, bahkan ini sudah banyak penganutnya. Ini apa maksud dari ijtima' ini? Apa yang dijelaskan oleh pemateri tadi adalah kaum minoritas, atau ijtima' ini adalah yang kita kenal dengan nominal di atas dua, yang berarti jamak? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana, karena memang ini momennya momen Maulid Nabi yang di Bangkalan bahkan bukan hanya merumput paham-paham Salafi Wahabi, tapi juga bahkan sekarang sudah mengakar. Ini bagaimana sikap seorang murid jika mengetahui atau sadar bahwa gurunya menganut paham non Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini soalnya di Kabupaten Bangkalan banyak kita temukan ketika ditanyakan kenapa menganut ini. Oh, cerengan dan gula kiai gula anu pak, cerengan guru gula ke anu pak. Ini bagaimana sebenarnya sikap seorang murid ketika menemukan gurunya menganut faham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umatku, dawuhnya Kanjeng Nabi, tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Artinya tidak mungkin kong kali kong sama-sama jeleknya, itu enggak ada. Nah, kemudian hadis ini oleh sebagian ulama dikhususkan kepada sahabat. La tajtami ummati ala dhalalah, itu hanya sahabat yang bisa terjadi seperti itu, sehingga kemudian disimpulkan bahwa ijma' itu hanya terjadi pada generasi sahabat. Dan tentu saja pemahaman ini berbeda dengan konsep usul fikih kita, di mana para ulama usul fikih madhab Syafi'i mengatakan bahwa ijma' itu bisa terjadi bukan hanya pada generasi sahabat, tapi juga generasi-generasi berikutnya. Nah, dalilnya sama, la tajtami ummati ala dhalalah, sehingga hadis ini dipakai sesuai dengan makna umumnya, semua umatnya Kanjeng Nabi. Tapi umat, sekali lagi, ini yang punya otoritas dalam masalah agama, yaitu para ulama. Jadi ulama itu tidak mungkin sepakat dalam kejahatan, tidak mungkin, kesesatan. Nah, kemudian sekarang standarnya bagaimana? Wong sama-sama punya pengikut, ya, sama-sama punya pendukung dan seterusnya. Ahlus Sunnah ada, Wahabi ada, Syiah juga ada. Mereka juga sama-sama punya dalil, kita tidak mungkin sepakat dalam kesesatan. Nah, ini nanti berarti untuk menguji konsistensi apakah ini ada dalam jalur kebenaran, yang tidak sesat dalam yang tidak sepakat dalam kesesatan itu, yang pertama kita lakukan adalah menguji apa yang diyakini, benar dan tidaknya itu. Ya, nanti caranya bagaimana? Kita kembalikan lagi kepada referensi-referensi kitab yang dikarang oleh para ulama antar generasi sampai nanti ke generasinya tabi'in. Siapa yang menyimpang, siapa yang sesuai dengan ajaran yang ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat, ya berarti itu jalan yang benar. Dan yang sepakat di situ berarti itulah yang tidak menyimpang, yang tidak sepakat dalam kesesatan.
Nah, sedangkan yang mengikuti pendapat dari dulu yang sudah dianggap menyimpang dari kesepakatan para ulama, maka sampai sekarang pun meskipun banyak pendukungnya, mereka tetap disebut sebagai kelompok yang yang keluar dari la tajtami ummati ala dhalalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah pertanyaan, gimana kalau ada orang yang tahu bahwa gurunya itu salah ya, atau mengikuti paham yang Wahabi umpamanya, ada yang kok Syiah umpamanya. Bagaimana sikap seorang murid? Ya kalau tahu ya jangan ikut. Masalahnya kadang kan tidak tahu. Ya kalau tahu seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan gurunya sendiri sekaligus ayah tirinya, ya jelas itu tidak ikut, bahkan menentang kan begitu. Cuma persoalannya nanti kita tetap wajib menjaga adab. Itu. Jadi kalau dalam masalah ilmu dan dunia pemikiran, kalau kita tahu, ini dalam tanda kutipnya ini yang harus diperbesar. Kalau kita tahu, masalahnya banyak yang tidak tahu. Nah, sehingga yang tidak tahu itu pun, ya saya ikut itu, karena tidak tahu. Kalaupun tahu mungkin hanya dianggap itu bagian dari fitnah dan seterusnya. Jadi kalau memang kita tahu dan yakin bahwa pendapatnya atau yang diyakini oleh guru kita itu keliru, maka kita ikut yang dilakukan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari terhadap guru sekaligus ayah tirinya beliau. Beliau tidak ikut. Terus selain persoalan ilmu dan keyakinan tadi, dalam hubungan antara murid dan guru ini tetap tidak ada ceritanya mantan guru, juga tidak ada ceritanya bekas murid. Nah, ini selamanya akan ada keterikatan itu. Ya guru tetap wajib dihormati dan murid tetap wajib menghormati. Guru itu sebagaimana orang tua, nggak ada ceritanya mantan ayah, mantan ibu. Gara-gara kita tidak cocok dengan keyakinannya ayah, terus kita mengatakan, ya itu sudah bukan ayah saya, dulu itu ayah saya. Kan tidak demikian juga. Jadi saya kira ini cukup jelas ya. Jadi kalau dalam urusan pemikiran, keyakinan, kalau jelas tahu bahwa itu bermasalah, ya jangan ikut. Meskipun itu orang tua kita, guru kita, tapi di sisi lain kita punya kewajiban untuk tetap menghormati guru.